Hai sahabat semuanya, balik lagi di channel Ilmu Alam. Kali ini kita akan menguak fakta tentang organisasi yang lagi ramai diperbincangkan dunia, yang sekarang ini lagi menguasai negara Afghanistan, dan memukul mundur tentara Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Yaitu Taliban. Kembalinya Taliban menguasai Afghanistan ini setelah digulingkan Amerika Serikat pada 2001 lalu melalui perang, atas dalih memburu dalang terorisme, Osama bin Laden. Langsung saja, berikut fakta dari organisasi tersebut. Yang pertama, asal-usul nama dan kapan didirikannya. Taliban adalah sebuah gerakan para pelajar Islam, Al-Harakah Al-Islamiyah Lit Talabah Madaris Ad-Diniyah, yang sedang belajar di Pakistan. Kata Taliban diambil dari bahasa Afghanistan, yang berarti pelajar, sepadan dalam bahasa Arab. Kemunculan Taliban, sebagaimana dituturkan pemimpin tertingginya pada saat itu, Mullah Muhammad Omar, dilatar belakangi banyak faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan adanya perang saudara, konflik dan pembunuhan antara penganut Syiah dan Sunni, demoralisasi, praktek KKN. Faktor eksternal antara lain pengaruh dan tekanan Pakistan yang ingin mengganti penguasa sebelumnya, Burhanuddin Rabbani, dengan pemimpin oposisi terbesar, Hekmatyar dan Ahmad Shah Massoud, serta dukungan Amerika Serikat terhadap gerakan Taliban. Yang kedua, etnis. Taliban lebih condong pada suku terbesar, Pashtun 40%, atau 9-10 juta dari jumlah penduduk keseluruhan. Suku Pashtun terbanyak di Kandahar, sekaligus kota itu sebagai basis utama Taliban. Sementara kelompok oposisi condong ke etnis Tajik, Uzbek, dan Hazar. Keseluruhan suku etnis di Afghanistan sebanyak 21 suku. Yang ketiga, tujuan didirikannya. Mendirikan pemerintahan Islam dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Memilih para ulama dan tokoh Islam yang amanah untuk menduduki jabatan pemerintahan negara. Bagi wanita, diwajibkan mengenakan jilbab. Selain itu, membentuk tentara Islam sebagaimana masa Rasulullah dan mendirikan lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, pemikiran Islam. Taliban mengikuti pemikiran dan mazhab Maturidiyah, bagian dari aliran Sunni, yang meyakini ikhtiar usaha, sebaliknya menolak paksaan akidah Jabariyah, sebagaimana dianut aliran Mu'tazilah. Dari segi fikih, Taliban mengikuti aliran Ad-Diyubandiyah, bagian dari paham fikih Hanafiyah, yang menjadi mazhab resmi negara. Yang kelima, pandangan politik. Taliban menganut prinsip, bahwa kekuasaan sepenuhnya milik Allah. Untuk itu, perintah berada di tangan Amirul Mukminin yang dipilih dari Dewan Ulama. Begitu pula, Taliban tidak percaya pada asas syuro. Keputusan terakhir berada di tangan Amir. Taliban juga mengharamkan segala sarana informasi, khususnya televisi. Dari sisi ini, dan beberapa aspek tertentu, Taliban berbeda dengan gerakan Islam lainnya, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, maupun Jamaat Islamiyah di Pakistan, juga gerakan Wahabiyah. Yang keenam, kepemimpinannya. Jabatan tertinggi adalah Amirul Mukminin, yang kini dipegang Mullah Muhammad Omar sejak Agustus tahun 1994, dan resmi dikukuhkan pada 1996 setelah Taliban berkuasa di Kabul. Perintah dan keputusan Amir wajib dilaksanakan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam. Yang ketujuh, Dewan Fatwa. Taliban mendirikan Dewan Ifta, pusat semacam MUI, beranggotakan para ulama terkenal dan beramanah. Tugasnya memberikan penjelasan berkaitan masalah agama dan mengeluarkan fatwa penting. Yang kedelapan, pengambilan keputusan. Meski terdapat Dewan Syuro atau pelaksana pemerintahan, namun keputusan yang dikeluarkannya setelah melalui musyawarah, tidak mesti dilaksanakan. Pengambilan keputusan terakhir tetap dilakukan oleh Amirul Mukminin. Cara ini ditetapkan secara baku. Yang kesembilan, partai politik. Taliban tidak mengakui dan menganut partai politik. Bagi mereka, partai hanya ada satu, partai jihad, mereka yang menentang dianggapnya sebagai melawan Islam. Perlawanan Taliban terhadap kelompok oposisi dan dunia barat, bagi Talib, sebagai jihad fisabilillah. Yang ke-10, ketokohan. Taliban menggariskan tidak boleh adanya tokoh sentral dalam gerakan Taliban. Yang ke-11, hukum. Taliban menggariskan tidak boleh adanya tokoh sentral dalam gerakan Taliban. Yang ke-12, prestasi. Sejak berkuasa pada 1996,
Taliban telah mengukir prestasi besar dengan menerapkan hukum Islam dan memerangi KKN. Dua hal ini di masa sebelumnya sangat memprihatinkan dan menjadi penyakit akut di Afghanistan. Selain itu, Taliban berhasil menciptakan stabilitas kawasan dan memerangi demoralisasi. Di bidang ekonomi, belum menampakkan hasil maksimal, sehingga income per kapita penduduk masih berkisar 100–150 dolar Amerika Serikat. Dalam sistem administrasi, Taliban tidak menerapkan sistem modern. Namun begitu, Taliban terus menjalin hubungan baik dengan kelompok oposisi guna kepentingan stabilitas yang lebih kokoh. Itulah beberapa fakta tentang organisasi Taliban. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari Ilmu Alam.